anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi bersama Bunda Suci. Hari ini Bunda akan menemani anak-anak belajar. Tetapi sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, agar anak-anak lebih bersemangat lagi, Bunda akan mengajak anak-anak untuk tepuk fokus terlebih dahulu. Silahkan ikuti Bunda ya. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus, 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 fokus. Yeay! Nah, Bunda harap anak-anak sudah lebih bersemangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 5 atau 3E tentang sikap bersatu dalam keragaman. Silahkan simak video pembelajaran dari Bunda ya. Halo anak-anak solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar tema 5 atau tema 3E subtema 1, sikap bersatu dalam keragaman. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, menyebutkan contoh sikap bersatu dalam keragaman lingkungan sekitar. Yang kedua, menyebutkan contoh sikap bersatu dalam keragaman. Yang ketiga, manfaat dari sikap bersatu. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana sikap bersatu di lingkungan sekitar kita. Mari kita simak cerita berikut ini. Cerita ini mencerminkan bagaimana sikap bersatu. Hujan deras turun semalaman. Pagi hari terasa lebih dingin. Udin, Edo, dan Penny berangkat sekolah bersama. Edo memakai jaket ke sekolah. Jaket berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin. Pakaian tambahan jaket atau sweater membuat tubuh hangat. Makanan juga dapat membuat tubuh hangat, begitu juga minuman. Banyak makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya. Mereka akan mengadakan festival makanan daerah. Setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya. Kemudian mereka memberikan penjelasan singkat tentang makanan tersebut. Kemudian Edo diminta maju ke depan kelas untuk memimpin sebuah diskusi. Lalu Edo mendata daerah asal teman-temannya di kelas. Nah, Edo mendata Udin dan Dayu. Edo sendiri berasal dari daerah Maluku, sedangkan Udin berasal dari Sunda. Kemudian Dayu berasal dari Bali. Itulah keragaman dari teman-teman Udin. Daerah asal teman-teman di kelas sangat beragam. Di Indonesia, asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Ini membuktikan Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar menyebutkan contoh sikap bersatu dalam sebuah keragaman di lingkungan sekitar kita. Baik anak-anak, ini ada Siti dan Dayu dan juga Lani. Mereka berdua melanjutkan sebuah diskusi. Mereka berdiskusi tentang asal daerahnya. Daerah yang menjadi asal-usul orang tua mereka. Dayu berasal dari Bali, sedangkan Siti berasal dari Padang. Kira-kira tentang apakah ya yang akan mereka bahas? Mari kita simak cerita berikut ini. Ternyata Dayu, Siti, dan Lani sedang mendiskusikan sebuah makanan khas daerahnya masing-masing. Makanan dan minuman khas Indonesia itu sangat beragam sekali, dapat dinikmati dalam berbagai suasana dan cuaca.
termasuk yang disantap saat cuaca hujan. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan untuk hal ini. Kita memiliki beragam suku bangsa. Kita juga memiliki beragam budaya. Kita pun memiliki beragam jenis makanan dan minuman. Kira-kira makanan khas daerahnya milik anak-anak apa saja ya? Silakan diingat-ingat. Nah, dari contoh yang sudah kita pelajari tadi tentang daerah asal dan juga makanan khas, kita bisa menyimpulkan sikap bersatu dalam keragaman. Yang pertama, kita harus menghargai keragaman antar daerah yang berbeda. Kemudian yang kedua, kita juga harus mensyukuri keragaman makanan daerah yang beraneka ragam. Yang ketiga, kita juga harus menjaga kerukunan antar sesama untuk menjaga persatuan. Dan yang keempat, kita harus tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda dengan kita. Itulah keunikan keragaman yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya kita akan mengulas kembali apa itu gotong royong dan sikap bersatu. Apakah anak-anak tahu apa itu gotong royong? Gotong royong itu merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Gotong royong dilakukan untuk menyelesaikan sebuah kegiatan yang kegiatan itu termasuk berat. Selanjutnya, apakah anak-anak tahu apa manfaat sikap bersatu? Nah, anak-anak, manfaat sikap bersatu adalah memudahkan pekerjaan, keadaan menjadi damai, dan mudah meraih cita-cita. Jadi, sikap bersatu itu adalah sikap yang paling baik supaya sesama manusia, sesama teman kita saling bersatu, tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan, dan yang ada adalah perdamaian dari sikap bersatu itu. Jadi sikap bersatu itu adalah sikap yang baik. Ini ada sebuah pesan untuk anak-anak Indonesia. Jadi keberagaman atau keragaman negara kita adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Kita harus saling menghormati setiap perbedaan yang ada. Nah, perbedaan membuat kita kaya. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama-sama supaya kita dan negara kita menjadi damai, rukun, dan tidak ada perselisihan di antara kita semuanya. Nah, anak-anak, kita tadi sudah menyelesaikan materi tentang sikap bersatu. Sekarang waktunya anak-anak menyelesaikan tantangan yang sudah tersedia di website e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta. Silakan anak-anak mengakses dan mengerjakan tantangan yang sudah diberikan oleh Bapak Bunda Guru. Semangat anak-anak, karena di Teladan semua anak itu hebat. Nah, video materi hari ini mudah bukan? Sekarang kita akan mereview materi yang sudah anak-anak pelajari hari ini. Hari ini anak-anak sudah belajar yang pertama menyebutkan contoh sikap bersatu dalam keragaman di lingkungan sekitar. Yang kedua menyebutkan contoh sikap bersatu dalam keragaman. Yang ketiga menceritakan pengalaman gotong royong. Dan yang keempat manfaat sikap bersatu. Sekarang waktunya tantangan. Untuk tantangan hari ini, silahkan anak-anak mengerjakan kuis yang ada di website e-learning.sekolateladan.ech.id. Bunda yakin anak-anak pasti bisa, karena di Teladan semua anak itu hebat. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Untuk hari ini cukup sekian. Udah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.